Ini pertanyaan dari salah satu subscribers di channel ini. Saya akan mencoba untuk menjelaskan dari sisi doktrin akademik. Pertanyaan simpel, Pak. Dia tanya begini, apakah itu yang disebut dengan putusan inkrah itu yang memiliki kekuatan hukum tetap itu cukup hanya di satu tingkat pengadilan saja, seperti itu. Contohnya misalnya pengadilan negeri, apakah itu bisa inkrah? Nah, ini pertanyaannya. Mau saya jawab ini. Proses inkrah itu bisa bermacam-macam. Yang pertama, inkrah karena tidak ada upaya lain. Contoh, ada putusan dari PN, terus pihak tertentu itu tidak melakukan upaya lain. Maka itu disebut dengan inkrah. Yang kedua, inkrah bisa terjadi sudah melalui mekanisme yang sudah ditentukan dalam undang-undang, yaitu adanya putusan PN, diuji di PT, baru diputuskan di pengadilan lebih tinggi lagi yang disebut dengan Mahkamah Agung, Supreme Court itu yang disebut dengan putusan yang bersifat inkrah. Pertanyaan berikut adalah apakah MA itu punya putusan bisa diuji lagi dengan putusan yang lain? Ya bisa, prinsip bisa. Apa itu yang disebut dengan Herzening ataupun PK tadi. Namun PK dalam teorinya itu tidak menghalangi eksekusi karena PK itu merupakan upaya hukum istimewa. Nah, di dalam perkembangannya hukum itu kadang-kadang kita menemukan ada perkara yang di PK, ya, di peninjauan kembalikan, terus ininya jadi berhenti ataupun ditunda gitu. Itu menurut saya agak sulit menjelaskan doktrinnya itu, karena doktrinnya nggak seperti itu, ya. Doktrinnya itu ketika putusan dari MA sudah keluar, maka itu sudah memiliki kekuatan hukum tetap dan itu bisa dieksekusi gitu loh. Nah, jadi pertanyaan dari subscribers yang bertanya dengan saya itu sudah terjawab, bahwa yang disebut dengan putusan inkrah itu adalah putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap apabila tidak ada upaya lain, ya. Kalau misalnya dia berhenti di PN, ya inkrah dia. Berhenti di PT, nggak ada upaya lagi, ya inkrah gitu. Apalagi kalau sudah diputuskan oleh Mahkamah Agung. Yang kedua, setelah melalui 3 tahapan tadi, Mahkamah Agung adalah putusan yang teratas, ya. Jadi putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum itu hanya pada tingkat kasasi. Selebihnya itu adalah upaya hukum istimewa. Karena PK itu sebenarnya tidak gampang untuk dinaikkan, ya, ke permukaan untuk diuji kembali, karena harus betul-betul dicek apakah itu merupakan novum baru, ya, ataupun juga disebut dengan bukti baru, ya, dan atau juga adanya kehilapan hakim, ya. Kehilapan hakim ini dinilai setelah adanya putusan yang punya batas waktu tidak melebihi 6 bulan. Jadi kalau 6 bulan setelah putusan itu dijatuhkan itu, pihak itu bisa menggunakan alasan kekhilafan hakim. Namun setelah lewat dari 6 bulan itu tidak bisa lagi digunakan sebagai alasan untuk melakukan PK karena kekhilafan, harus dengan novum baru. Jadi sudah jelas, ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu mendapatkan pemahaman yang benar dan juga menambah wawasan kita semua. Tetap semangat dan sukses.